Halo, para invokers, ketemu lagi dengan U7. Dalam video ini saya akan bahas pusaka terlangkah di Indonesia, yang banyak diburu oleh para kolektor dengan harga fantastis. Apa saja pusaka tersebut? Mari simak videonya. Urutan pertama, keris pusaka Empu Gandring. Salah satu keris yang dicari kolektor adalah keris Empu Gandring. Benda pusaka ini rupanya memiliki sejarah yang berkaitan dengan salah satu kerajaan Hindu di Jawa, lebih tepatnya kerajaan Singasari di Malang. Dalam riwayatnya, benda pusaka yang melegenda ini merupakan pesanan Raja Singasari, yaitu Ken Arok, kepada Empu Gandring. Namun nahasnya, keris sakti ini memakan korban tuannya sendiri. Sejarah mengisahkan, Ken Arok meminta Empu Gandring untuk membuat keris yang harus jadi dalam satu malam. Hal tersebut sangat mustahil, karena membuat keris merupakan pekerjaan berat dan hanya bisa dikerjakan oleh pandai besi yang sakti. Urutan kedua, pusaka keris Naga Sasra dan Sabuk Inten. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra adalah nama salah satu dapur, bentuk keris luk 13 dan ada pula yang luknya berjumlah 9 dan 11, sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luknya. Bentuk bagian gandik keris ini diukir dengan bentuk kepala naga, biasanya dengan bentuk mahkota raja yang beragam. Sedangkan badannya digambarkan dengan sisik yang halus mengikuti luk pada tengah bilah sampai ke ujung keris, dengan ciri-ciri antara lain adalah kruingan, ri pandan dan greneng, dan beberapa empu, berdasarkan zamannya seperti Majapahit, Mataram dan Mataram Nom, membuat keris berdapur Naga Sasra. Urutan ketiga, pusaka keris Carubuk. Pusaka Sunan Kalijaga ini berupa keris bernama Kiai Carubuk. Keris luk, lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga bernama oleh Empu Supamandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Majapahit. Saat pembuatannya konon Sunan Kalijaga hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supamandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kiai Carubuk ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen, di Godong, Kabupaten Grobogan, Jateng. Konon Empu Supamandagri membuat Kiai Carubuk ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. Urutan keempat, tombak Kanjeng Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret merupakan tombak milik Danang Sutowojoyo atau Panembahan Senopati pendiri Keraton Mataram, sekarang menjadi Keraton Yogyakarta. Konon Kanjeng Kiai Pleret ini merupakan sperma dari Syekh Maulana Maghribi. Saat itu Syekh Maulana Maghribi tak sengaja melihat adik perempuan Sunan Kalijaga, Rasa Wulan, yang tengah mandi di sendang beji. Sperma Syekh Maulana Maghribi kemudian menetes ke air sendang hingga akhirnya Rasa Wulan menjadi hamil. Tetesan yang lainnya tiba-tiba mengeras dan kemudian berubah wujud menjadi sebuah mata tombak yang kemudian dinamai Kanjeng Kiai Pleret. Urutan kelima, tombak Kanjeng Kiai Baru Klinting. Pusaka ini juga berupa tombak bernama Kanjeng Kiai Baru Klinting. Tombak sakti ini pernah dipergunakan seorang abdi dalam keraton bernama Kinaya Dharma untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Adipati Pati Pragola. Tombak ini merupakan titisan dari Naga Baru Klinting. Ki Ageng Mangirwanabaya yang merupakan ayah Baru Klinting menghukum anaknya yang berwujud ular naga tersebut untuk melingkari Gunung Merapi. Tinggal kurang sedikit lagi Baru Klinting berhasil melingkari Merapi. Agar dapat kepalanya dapat menyentuh ekor, Baru Klinting lalu menjulurkan lidahnya. Hal itu tak disukai Ki Ageng Mangirwanabaya dan menganggap anaknya telah berbuat curang. Ki Ageng Mangirwanabaya lalu memotong lidah tersebut hingga kemudian menjadi sebuah pusaka mata tombak. Gimana, menarik kan? Untuk dibahas, jangan lupa tekan tombol subscribe biar ada video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu kembali.